Kan oke, kita kan tadi ada 2 kan, MSCI pertama, terus habis itu perang Iran versus US gitu misalnya. Nah, sekarang yang hari ini ya kan IHSG minus 2%, nggak ada hujan, padahal indeks-indeks lain pada naik, Bitcoin naik, SPY naik, saham-saham ada negara-negara lain naik. Rupiah naik. Rupiah naik. ATH 17.300 gitu. 17.300. Nah, itu apakah itu bisa menimbulkan, itu tanggap lu ada apa ya, kayak cara lu ngeliat gimana kan ya, kalau misalnya berusaha dianalisa lah ya, kayak kenapa sih IHSG hari ini kan turun gitu kan, di saat orang pikir MSCI udah selesai, Iran war-nya orang lebih tambah optimis, tapi IHSG malah turun. Itu mungkin ada orang yang khawatir tentang kita punya ya asingnya lah ya, artinya asing ada outflow, mereka jual bond kita, mereka jual saham kita gitu. Asing concern terhadap ekonomi Indonesia segala macam gitu. Kayak lu nanggapinnya kayak gimana? Apakah lu kayak BAU aja, business as usual aja, lu nggak peduliin tentang itu? Kapan lu seharusnya ada healthy worry tentang kayak gituan? Karena nggak punya banking, jadi no worry at all gitu. Kalau lu nggak punya banking sama sekali. Tapi kan affected juga, misalnya yang saham-saham yang lain kan terkoreksi juga. Enggak, BP ku nggak koreksi. Energi ku naik 12%. Impact ku koreksi lah 2-3%. Tapi ya means nothing kayak gitu loh. To me kayak gitu. Ya, economic wise mungkin perlu dikhawatirkan. Cuman kan itu bukan expertise-ku. And I cannot control such thing kayak gitu. Why would I be worried sama sesuatu yang nggak bisa kontrol? Kalau misalnya ada apa-apa ya nggak benar ya cut aja, udah beres kayak gitu. Aku mikir selalu simpel. Ada apa-apa ya udahlah, cut aja lah kayak gitu. I will minus juga, aku tidur juga seperti babi kayak gitu kan, tidur banget kayak gitu, nggak akan kebangun karena apa-apa. Jadi ini kan baru pulang dari Jepang, emang besok, lusa dan seterusnya emang ketemu fun lah, baru belajar dari sana, mungkin baru nanya mereka, kenapa nih kayak gitu, mungkin dari sana untuk precautionnya atau gimana melihatnya. Cuman kalau ditanya apakah harus worry atau segala macam, saya sih nggak begitu. Tapi dengan lu ketemu sekian banyak orang ya, lu diajakin ketemu sama fun, sama orang-orang yang pintar, ya kan, ya smart money lah gitu. Kayak sebelum lu kenal mereka dan setelah lu kenal mereka, ada perubahan dari cara lu trading gak sih? Ada lah, mempengaruhi sedikit. Contoh? Kalau dulu benar-benar aku lihat transaksi doang. Kayak misal KI jual, atau misalnya energi lah, misal paling gampang energi lah, let's say lah ya gitu kan. Energi, oh ini jual, langsung gue jual. Oh nggak mau main lagi. Seperti gitu. Cuman kan kita ngerti ini kenapa dijual, apakah dia nggak mau harganya naik di luar atau gimana, dan seterusnya itu kan mempengaruhi banget. Oh. Dan dulu aku juga nggak berani kejar saham ARA, nggak berani kejar saham naik. Ya selalu kayak gitu. Apa yang mereka kasih tahu, maksudnya kayak prinsip-prinsipnya gitu. Oh ini jadi kalau misalnya smart money jual masih ada alasan loh gitu maksudnya. Mereka sebenarnya nggak kasih tahu alasan. Kita cuma ngomong seperti biasa aja gitu. I just wanna know how they think, how their brain operates kayak gitu. Kayak cara mereka pikir adalah seperti ABCDFG. Oh, dari cara mereka pikir, aku tarik benang merah sendiri. Jadi mereka nggak pernah benar-benar ngajarin. Dan mostly kita ketemu, maybe let's say kita ngobrol 1,5 jam, 2 jam. Maybe cuma 20 menit kita ngomongin market. Sisanya nothing about market kayak gitu. Ngomongin about hobby. Ya, gimana cara kita bekerja lah otaknya kayak gitu. Dan dari sana learn a lot aja. Seperti gitu. Ya, pendapat Ko Hengki tentang yang katanya akan terjadi krisis 2030. Kalau misalnya beneran terjadi, apa ciri khusus? Oh, ini kepotong. Intinya kayaknya mungkin dia bilang, apakah bakal ada ciri-ciri yang kita bisa tahu? Mungkin ya, gue asumsi itu pertanyaannya. Tapi mungkin pertanyaannya gara-gara ada beberapa orang mungkin yang ngomong gitu, oh 2030 bakal krisis segala macam. What do you think? 2026 namanya belum habis. Itu I don't understand I don't understand aja gitu ya kan. I don't get it sama orang-orang bilang 2030 krisis, 2000 segala macam. Dia mungkin mikirnya terlalu jauh kayaknya. Kalau aku sih lebih orang yang melihat satu data ke depan. Yang di depan mata dulu deh kayak gitu. Yang itu 2-3 step ke depan oke. Tapi kalau 10.000 step kejauhan rabun gue gak kelihatan lah. Gue gitu aja gitu. Jadi kalau ditanya ciri-cirinya apa, ciri-cirinya selalu pasti ada lah. Sebenarnya ciri-cirinya menurutku sih one of the reason kenapa nggak gitu mau buka kelas lagi atau sekarang,
takutnya juga I have a concern kalau misalnya tahun depan atau by the end of the year udah lumayan pucuk kayak gitu dengan kondisi market secara overall. Nah dari S&P-nya gue takut meledak gitu doang. One of the reason-nya adalah seperti itu. Lu concern S&P-nya meledak gara-gara apa maksudnya? I don't know kayak gitu. Nothing in particular kayak gitu. Cuman atau dalam waktu dekat gitu. Cuma khawatirnya cuma S&P doang oleh Trump-nya. Karena tapi kalau Trump aku cukup pede lah. Kalau untuk short term seharusnya dia oke. Karena kan dia mau pemilihan ini, mau pemilihan itu, dia butuh claiming dia victory segala macam kan. Kayak S&P jatuh waktu itu parah banget. Karena aku bilang, oh ini pasti balik ATH dan dia akan claim dia menang. Dan Iran War, dia claim dia menang. S&P beneran all time high lagi. Ya itu tactical bisnisnya dia. Nah untuk menangin hati orang-orang yang non market atau orang yang nggak ngerti. Nah tapi setelah dia step down, nah itu mungkin agak mengerikan. Karena kan semuanya cukup dimanipulasi banget ya, seperti itu. Oke, ini sekarang kita masuk ke section tips nih. Ini ada beberapa orang yang minta tips and tricks. Kok kalau misalnya IHSG naik, tapi Porto nggak naik, saham yang dimiliki itu sideways, gimana ya bagusnya ya? Banking lu pegangnya. Oh, turun. Enggak, canda ya. Siapa sih? Bro David. Jangan baper. Have fun. Iya. Seharusnya ada yang nggak tahu ya kalau kita ngomongin konteks apapun itu trading ya, karena my expertise always trading kayak gitu, invest segala macam, baca laporan keuangan, I don't understand. Gimana ya? Seharusnya ada yang something is wrong sih, karena kalau kayak ketika akhir tahun lalu semua indeks naik, semua saham naik, lu perform itu very normal. Tapi ketika crash ini yang kemarin itu adalah showing the true color. Siapa nih yang perform? Siapa yang nggak perform? Kalau marketnya drop beneran kayak kemarin Februari, lu nggak perform, lu minus, itu sangat wajar karena semua orang minus. Oh, itu kan jadi alasan pembenaran. Yes, benar. Itu bisa jadi alasan. Tapi itu benar-benar nggak ada yang expect. Dan menurutku itu alasan yang sangat wajar. Tapi ketika market udah balik arah, ini kan udah ada rebound-reboundnya kan. Adalah rebound, mungkin kita dapat rebound mungkin berapa persen, enggak itu lah, mungkin 3 atau 5%. Nah, portomu grow atau nggak grow? Kalau malah rebound 3-5%, portomu nggak grow, pasti pegang banking kayak gitu, karena nggak perform. Nah, itu harus ada adjustment. Nah, kalau lu nggak mau adjust ya lu pegang banking, ya lu pasrah. Nah, masalahnya kamu mau invest atau mau trading atau mau gimana? Lu punya apa ya? Lu punya analisa atau lu punya pemikiran apa kayak kenapa banking itu malah turun terus ya? Kenapa downtrend? Kalau menurutku ini teorinya fundamentalis ya kan, teori fundamentalis yieldnya tinggi, dividennya udah 10%, segala macam gitu. The way I see it adalah masalah rupiahnya. Karena asingnya kena dua sisi. Yaitu sisi apa? Sisi dia kena loss-nya, yaitu dari capital market. Kedua dia kena yield-nya. Yield dari maksudnya Forex-nya, exchange-nya kayak gitu. Dan dia mau nggak mau harus keluar duitnya. Karena kalau kalian memperhatikan, ini dari dulu aku trading sih menggunakan ini ya. Dulu kan nggak ada saham konglomerasi. Jadi indeks kita itu sangat amat terpengaruhi sama asing. Kalau asing sell itu market bisa dropnya luar biasa semua. Dan rata-rata dulu tiap kali aku lakukan tiap pagi adalah aku cek IDR-nya. Kalau IDR-nya naik luar biasa, itu pasti di-dump sama asing. Nah, foreign outflow-nya pasti keluar. Nah, mungkin ya aku nggak update ilmu tentang fundamental banget ya, jadi mungkin karena itu. Terus kemudian karena minyak kita kan disubsidi kan. Nah, itu berat banget loh. Dengan harga minyak sekarang lah, itu berat banget loh. I know, sekarang kita agak susah, kita di tengah-tengah. Kita kan, kalau kita nggak subsidi, kita kan banyak pengguna motor, banyak pengguna yang segala macam. Yang menggunakan subsidi lah. Kalau kita nggak subsidi, mereka bisa teriak banget nih. Dan kalau mereka teriak, mereka pasti demo. Mereka butuh naik gaji. Mereka naik gaji, beras naik, semua domino efeknya gede. Jadi pemerintah itu sebenarnya di posisi yang agak nggak enak lah, makanya dia naikin, Pertamax dulu deh, gue naikin. Nah, which is ya buat G63 dulu dinaikin. Ya nggak apa-apa kayak gitu ya kan, ya emang seharusnya naik kayak gitu. Karena kan orang yang bisa bisa isi Pertamax kan artinya ya udah berlebihan lah, berlebihan bayar lebih ya, it's okay. Nah,
Oleh karena itu, mungkin itu yang mereka lihat. Tapi apakah jawabannya gimana? I don't know. Karena aku belum ketemu Fan. Ini benar-benar baru balik, trading, jaga siap nuklir, jagain gini seharian. Setelah itu selesai langsung ke sini. Kayak gitu. Gimana mandinya? Oh, nggak mandi Mandi dong. muntah. Nggak mandi dong. Gue nggak mau mandi termahal. Gue nggak mau mandi. Kalau itu dia nggak mandi selama 2 minggu gitu. Nggak, kalau misalnya suspend bisa mandi dulu. 7 hari gue mandi. 7 hari mandi, tabung mandinya untuk 2 minggu ke depan. Betul. Oh, arahnya 2 minggu lagi. Oh, parah. Thank you. Amin. Amin. Walaupun lot gue cuma 4 digit. Udahlah gitu. Kue. Gue. Gue udah setiap hari pasang loh. Tapi ya begitulah. Kurang prioritas. Hoki-hokian, benar hoki-hokian. Oke-okean, ya. Menyenangkan diri. Ini ada yang nanya nih, tadi kalau misalnya lu ngomong tadi ya, dulu sebelum ada saham-saham Konglo, cerita tentang trade sebelum di saham Konglo dong Ko. Ini maksudnya, ya kita misalnya nih, in the absence of Konglo stocks sekarang kan udah mulai IHSG relatively recover dari bottom lah gitu. Cuman kalau misalnya kita exclude saham-saham Konglo, I would argue harusnya kita New low. Iya. Even lower itu kan. Nah, Iya. sebelum ada Konglo ini, lu gimana trade-nya kalau kayak itu dulu? Kalau dulu pertama kali aku nge-trade adalah saham-saham nge-swing ya. Jadi saham-saham yang diakumulasi aku ikut beli. Dan itu aku nggak perform. Karena duitnya aku nggak ada, cuma berapa puluh juta, sedangkan expense pasti jalan. Nah, ini sahamnya nggak terbang-terbang. Jadi itu pertama kali awal-awal nge-trade. Nah, setelah itu main saham-saham yang quote-unquote narasi. Nah, ternyata dari dulu sengaja atau nggak sengaja udah main saham Konglo. Cuma aku nggak tahu doang. Yaitu sahamnya apa? Sahamnya dulu main film. Narasi apa saat itu? Narasinya ya nggak ada narasi. Narasinya waktu itu kan terkenal influencer Belvin. Nah, dia ngegoreng-goreng filmnya terus-terusan. Nah, oleh karena itu aku ikut narasinya. Dan dari dulu aku main adalah scriptless. Mengenai scriptless. Jadi sahamnya film sebelum Belvin ngomong, itu aku udah invest. Kenapa aku udah invest? Karena aku ada temannya fundamental banget. Aku naik dia apa bagus. Dia bilang film bagus. Kenapa? Karena film pendapatannya gede, utangnya itu nggak ada. Jadi ibaratkan utangnya misalnya 1M, asetnya bisa 10T. Jadi ini perusahaan sangat aman, nggak akan kenapa-napa heng. Invest aja kayak gini. Dia juga invest, gue juga invest gitu kan. Cuman ya karena kita nggak tahan kita jual kayak gitu. Nah, jadi tapi aku perhatikan terus-terusan. Tapi kalau belajar analisa transaksi, masalah scriptless ya, sahamnya nggak liquid banget. Aku even mau beli berapa puluh juta yang aku punya aja, kayaknya bisa makan 1 papan 2 papan gitu. Walaupun aku nggak ada duit. Nah, tiba-tiba scriptless-nya naik, barangnya jadi liquid. Barangnya jadi liquid, dipom-pomin terus-terusan, digoreng-goreng, partisipasi retail udah banyak. Scriptless-nya diturunin lagi. Barangnya nggak liquid lagi. Baru setelah itu, influencer-nya selesai, sahamnya ditarik luar biasa kencang. Nah, itu aku baru, anjir, scriptless ternyata penting banget. Nah, baru aku belajar analisa transaksi scriptless. Setelah film, aku main. Tapi film aku nggak sampai pucuk banget ya. Cuman udah takut karena udah naik tinggi. Gimana? Cuman itu pelajaran yang sangat berharga. Tapi Konglo-nya aku main dulu adalah Konglo saham Lipo. Yaitu MLPL, MPPA. Itu dari gocap, naik ke 1.000 kayak gitu. Mainnya saham-saham kayak gitu. Cuma nggak tahu gitu. Nggak tahu itu Konglo. Cuman ya kenapa dia gocap bangun ya? Ya udah ikut. Saat itu lu nggak tahu itu sama apaan? Gue cuma tahu, gue nggak tahu. Nah, COVID kan, LPPF kan grup Lipo juga kan, LPPF tutup gerai, bla 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 bla, minus sahamnya, pendapatannya minus, tutup gerai ini, PHK masal, sahamnya arah, anjir, gue bilang apa nih? Nah, setelah itu gue main terus-terusan kayak gitu. Setelah itu gue fundamental bagiku itu detach. Aku udah nggak pakai sama sekali karena nggak masuk akal. Kenapa bisa sahamnya seharusnya by logic itu mati? ARB berjilid itu seharusnya orang pendapatan utamanya ada dari gerainya tutup, PHK lagi, minus lagi. Nah, jadi konglomerasi Lipo. Dulu juga konglomerasinya Pak Thohir. Ketika booming batubara, yaitu dulu Adaro-nya itu luar biasa, TMG. Tapi apakah cara mainnya itu ada kemiripan antara misalnya Pak Thohir dengan kolo-kolo yang kita sekarang, yang lu sekarang lagi ikutin lah, yang top 3-nya itu Pak Bakri lah, Pak Happy lah, Pak PP gitu misalnya. Beda. Nah, bedanya apa? Kalau
Pak Thohir itu mainnya cenderung lebih slow. Dia nge-swing, dia ngebentuk chartnya, di swing cantik-cantik kayak gitu. Enggak agresif banget. Jadi orang-orang yang pegang sahamnya Pak Thohir rata-rata adalah orang-orang fundamentalis dan narasi fundamentalnya, karena kan dia mainnya rata-rata ya commodities. Nah, sedangkan kalau Pak Bakri dan segala macam itu lebih banyak trader mainnya. Jadi ugal-ugalannya, tariknya kiri kanannya itu lincah banget. Jadi yang main itu Messi semua. Jadi adu gocek semua. Beneran kayak gitu. Lihat aja BP. Jadi seperti gitu. Bedanya seperti itu. Kok bisa retail seperti Hengki nahanin barang atau mancing algo bang? Retail jenis apa itu ya? Tapi apakah menurut lu what does it take supaya lu tuh bisa mancing algo buat partisipasi juga ya? Ada duit. Itu kan mereka algo kan masuk karena apa? Volume. Ya lu harus ada volume dulu kayak gitu. Ada momen-momen lu nge-break, nanti mereka nge-bid gimana. Ya, jadi yang paling ku suka adalah ketika bid offer tertentu lah, bid offer X, lu makan, mereka akan ngikut. Tapi mereka nggak ikut makan. Mereka ngikut nge-bid. Nah itu lu udah jackpot kalau dapat saham itu. Lu makan terus, dia nge-bid terus, lu jual aja ke dia terus. Itu akan jadi momen-momen paling enak. Tapi apakah algo selalu begitu? Enggak. Kadang lu makan dia nggak keluar, kadang lu nge-break dia nggak keluar, dan seterusnya. Jadi jawabannya ya sebenarnya kita nge-trigger dari volume sama chart pattern, karena itu dong yang mereka tahu. Kalau misalnya tanpa calon istri sekarang, tips kehidupan ini. Apakah Ko Hengki bisa di titik ini? Tips dapetin fiance yang baik kok, masih single nih kan ini. Bapak Karyanto Agung M. Kalau sampai titik ini sih, untuk mencapai titik ini menurutku aku bisa. Tanpa fianceku. Cuman untuk menjadi laki-laki yang berprinsip pegang teguh, kayaknya nggak bisa. Karena dia yang mengajarkan, oh lu harus berprinsip orangnya. Nggak apa-apa miskin gitu, kita naik motor nggak apa-apa. Karena dari dulu udah, dari semenjak nggak ada duit, ada yang nawarin project lah, lu inilah, lu guyur orang lah, segala macam. Dari dulu kayak gitu. Terus kan everything ya, my fiance sekarang adalah orang yang paling banyak ya take my bullshit kayak gitu kan. Ya aku ngomong ke dia lah gitu. Jadi apapun nggak pernah aku nggak ngomong ke dia. Jadi dia ngomong, nggak usah lah kita naik motor aja, aku udah happy daripada kita makan duit orang. Jadi dia yang sangat mengajarkan, menekankan prinsip-prinsip seperti itu dari dulu. Nah, sejak waktu lu masih naik motor? Naik motor kayak gitu. Terus ada momen mamanya, oke, kita kan naik motor bareng kan. Mamanya nggak bermaksud jahat, tapi cuma bilang, Hengki kalau bisa beli mobil lah. Karena kan ini anak cewek ya, itu sangat wajar gitu. Tapi dia sebagai cewek bisa, mak lu jangan ngomong kayak gitu, kan gue anak lu. Kalau mau beli mobil, kalau gue yang mau naik mobil, gue yang beli mobil, nggak harus nuntut orang lah. Maksudnya kan hal-hal yang seperti itu dari dulu dari junjung tinggi. Kayak itu dari diajarin bapaknya. Jadi I guess untuk bisa sampai sekarang, untuk bisa pegang prinsip, dan I'm very happy untuk tidak ambil project apapun dan selalu pure jadi retail, karena aku gak pernah ngutang apa-apa ke orang. Dan semua yang ku cari itu halal. Wah, senyum-senyum nih nontonnya dia nih. Gue gak tahu sih dia nontonin gak sih podcast. Dia bisa nonton gak sih podcast? Nonton, sebelum tidur dia nonton. Ada ngomongin gue gak nih? Iya. Kadang kayak gitu. Kenapa lu ngomong gitu? Jujur. Nah, tapi ya, overall kalau prinsip sih sangat diajarin banget lah. Diajarin prinsip. Dan ketika aku kerja, nggak pernah sekalipun dia komplain. Jadi apapun, kalau aku lagi kerja, dia nggak pernah ganggu. Jadi kalau mau kerja sampai malam lah, sampai subuh lah, dia fine. Berarti kalau misalnya lu kayak ke Jepang gitu, lu kan treat waktu lagi di siang hari. Terus dia ngapain kalau gitu? Ini cece gue. Ini kartu gue nih. Lu begini lah, gue gak suka ditungguin. Nah, gue gak suka ditungguin orangnya. Gue paling benci ditungguin. Udah, gue mau trade, gue mau fokus. Nih, pasti dia belanja atau makan atau apa gitu. Udah stroll around lah. Mau gak mau kayak gitu. Karena kalau dia tungguin, lose. Dia tungguin, dia lose. Aku perasaan gak enak. Jadi aku pengen buru-buru close laptop. Jadi win-winnya adalah aku kasih dia credit card, kasih dia debit card, dia belanja, dia happy, gue untung. Kayak gitu. Win-win kayak gitu. Everyone wins. Gitu.
Eh, sikap, perilaku, atau kebiasaan apa yang sering Koheng lakukan sehingga bisa sesukses sekarang? Sukses sekarang sih belum lah ya. Apa ya? Nggak tahu lah ya. Oke. Mungkin ini. Apapun kondisi marketnya, aku jam 9 tuh pasti on depan laptop. Every day. Every day. I don't, despite the situation. Kayak gitu. Pasti aku di depan. Dan ada sahabat teman cerita selalu lucu lah. Hengki kalau nggak jam market, duduk di mobil, gue ngobrol sama dia pasti gini. Ngantuk gitu kan. Tapi lucu, pas jam market buka, dia pasti segar. Tanpa alarm. Pasti gue segar banget kayak gitu. Nah, mungkin itu kebiasaannya jadi seperti kayak gitu. And mencintai dengan segala kekurangan. Ada crash, rugi banyak kan kekurangannya semua. Tapi aku sangat mencintai, sangat enjoy. Semakin rugi, semakin seharusnya harus bisa. Gitu deh. Passionnya guys, passion. Ini sekarang kita ya beberapa orang yang masih meminta tips dari segi market atau cara lu kerja, cara bedain crossing yang bagus sama yang jelek gimana ya? Crossing yang bagus sama yang jelek. Crossing pada dasarnya nggak bagus. Crossing artinya nge-create volume kiri kanan untuk manipulasi. Kayak saham INDS yang waktu itu kita ngomongin. Itu kan dia nge-crossing kiri kanan. Kiri kanannya siapa? YP, XA, XL, YP, XA, XL. Mainly itu mereka 3. Mereka kiri kanan terus. Create volume sambil pom-pom terus-terusan. Buat apa? Untuk kalian masuk. Dan dia akan guyur kalian. Jadi, kalau saham crossing, I don't like it. Aku sangat menghindari saham-saham crossing. Ada banyak emiten yang dia crossing, dia mau naik, I don't care lah, I don't understand. Kayak gitu. Cuman kalau saham yang bagus adalah, dia bukan crossing, tapi dia makan dari asing atau makan dari retail. Makanya kalau mau makan orang, itu gampang banget. Di Indo ya, especially di Indo, itu gampang banget. Banyak banget orang yang punya duit dari bisnis real, nggak ngerti saham, bisa banget dimakan. Kayak ngomong, kalau aku ngomong ke grup lah, dimakan, mereka udah babi buta aja nge-HK-nya kayak gitu. Kalau misalnya aku jahat, let's say aku jahat, aku jualan. Habis loh mereka. Habis. Begitu. Kalau boleh tahu apa saja device yang dipakai Ko Hengki saat trading? Laptop sama lagu breakbeat. Lagu jeduk-jeduknya gitu. Udah gitu doang. Nggak ada yang spesial. Mungkin pengen tahu juga monitor ada berapa, apa kalau kayak 8 gitu. Enggak, monitor cuma 2. 1 untuk ngebalas Discord. Udah gitu doang. Cuma 2 doang. Ko Hengki, kalau semisal offernya di refill terus, apakah kita harus cut loss atau nunggu sampai barang dihabisin? Sampai barang dia habis. Cut, langsung cut. Refill, cut. Udah langsung. Ku timpuk dia. Langsung timpuk bidnya paling atas. Gimana you bisa nggak bosan pas mantengin market dari buka sampai tutup kok? Oh, sebenarnya gue punya jawabannya. Tapi coba pengen denger Hengki dulu. Oh, jawabannya adalah lebih bosan kalau aku nggak pantengin. Karena I have nothing to do. Benar-benar. My life, it's all about market and my fiance. Udah, cuma dua barang ini sama sekarang ya punya teman. 3 ini doang. Sisa golf ya panas ya kadang ya. Gue suka mainnya pagi, tapi nggak suka gitu panas gitu. Udah 4 ini doang. Jadi kalau misalnya I take mungkin oke, my life itu sekarang 40% market, 40% fiance, 20% teman. Kalau aku take off 40% mati dong gue ngapain kayak gitu kan. Jadi I don't have anything to do. And ya cuma mencintai market aja gitu aja jawabannya. Apakah itu juga terbentuk gara-gara tadinya yang gue pikirin itu adalah lu juga udah menemukan apa ya? Apakah kalau misalnya orang ya udah cuan terus dan udah menemukan jati diri di sini dari situ, ya lu pasti suka dengan itu gitu. Itu kan anyway make you Itu jawaban lebih keren. Itu jawaban lebih keren ya. Cuman ya kalau to be honest, aku benar-benar nggak cari. Ya dapat duitnya, tapi udah nggak ngaruh ke kehidupan. To me nggak ngaruh kehidupan. Ya, I just main game itu udah. Oke, jadi my fiance main game sama teman. Udah gimana main yang game. lu main sekarang? Bursa saham kayak gitu. Ini bursa saham game gitu ya kan. Gimana jadi nomor 1, gimana bisa outperform, gimana bisa ya bisa ini, bisa ngebaca orang. Nah, jadi ketika kita lihat bid offer itu kayak kamu nonton Naruto lagi berantem sama Sasuke gitu. Ini lagi berantem nih. Seru banget kayak gitu loh.
Kalau lihat bid offer cara mereka strateginya lah, kalau enggak ya kayak gitulah kurang lebih analoginya. Pernah nggak, ini tadi lu udah jawab, pernah nggak Ko Hengki dapat dividen saham? Apa ada kepikiran untuk dividen for living? Gue lagi nunggu ya, kapan Hengki beli saham banking gitu kan? Udah gue pengen pensiun. Enggak, very unlikely kayak gitu, very unlikely. Karena, oke, aku nanya senior gitu ya kan, ya tradernya juga jago banget gitu. Kok, lu berencana dividen nggak gitu? Ngapain? Dia bilang kayak gitu. Gue trading lebih gede daripada dividen. Dan gue nggak ada risk drawdown, gue nggak usah pusing, gue untungnya lebih gede dari dividen. Ngapain gue dividen? Gue kan punya skill. Benar juga gitu. Jadi ya, I don't see why should I dividen. Dia bilang, kalau lu mau dividen, tanggung deposito aja. Itu kan nggak drawdown sama sekali. Dia bilang kayak gitu. Jadi lebih make sense deposito. Gue pengen lihat kapan Hengki tiba-tiba kasih tahu, iya gue baru depo di BCA gitu kan. Dapat 3%. Ya. Mungkin belum lah. Masih muda kan. Kalau muda kan maunya yang barbar kan. Nggak barbar. Tapi berapa persen would you say lu tuh sekarang ya kalau misalnya kita ngomongin instrumen investasi atau trading di bagian yang agresif gitu? Semua agresif lah. Semua apa yang nggak agresif? Hyperliquid agresif, saham agresif. Nah, secara porsi liquid cash sekarang maksudnya? Oh iya, semua agresif. Gitu. Gak ada yang nggak ada agresif kayak gitu. Enggak, gue nggak nge-spend apa-apa juga. Gitu. Nggak, lu nggak hold cash, deposito, ya, lu apa kalau di rekening 5M udah, lu mau ngapain habisin 5M kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Kalau ada apa-apa kan, tinggal jual tarik, WD, beres kayak gitu. Maksudnya, jadi sekarang lu punya cash tuh di RDN maksudnya, siap diploy. Ya kalau di rekening ya 5M untuk ya fiance membelanjakan gitu. Maksudnya begitu sih, udah nggak pakai apa-apa gitu. Kalau aku personal nggak pakai apa-apa. Ya sekarang hobi jam. Udah, tapi jam, nah kayak kemarin kan yang pas market crash kan impulsif kan, sekali beli 3 Patek. Nah sekarang, wah ternyata Patek tuh indah banget. Jadi aku pengen beli Patek jadi berharga. Jadi setiap kali ada momentum, kayak sebenarnya ini, wah gue udah balik all time high, gue mau beli, tapi profesional janganlah, kan baru beli 3. Oke, jadi kita sepakatin, 1 tahun nanti ada event bagus, kita boleh beli 1. Jadi ya, kayak gitu aja sih. Kenapa lu prinsip ngebatasin dirinya itu apa? Maksudnya gini kan, sebenarnya kan lu mau beli 3 lagi juga afford sih, bisa-bisa aja sebenarnya gitu kan. Tapi yang dia consider itu apa? Dia ngocehin. Lu boros banget. Lu boros banget. Tapi gitu. Misalnya gini, ini maksudnya pengen ngerti ya. Misalnya dapat 100 tahun ini, lu spendnya misalnya 10M gitu kan, di jam gitu. Tapi kan lu masih plus 90 gitu misalnya. Dia nggak mau kayak gitu. Kadang aja, nih kayak kemarin ke Jepang, aku harus naik ekonomi. Udah aku mau bisnis, jangan boros lah. Kita habis jalan-jalan terus. Aku mau bisnis, janganlah ekonomi, kok naik ekonomi kok dumel terus dia. Tuh kan ekonomi. Cuman ya maksudnya dia tapi ada bagusnya check and balances kan. Aku bagian agresifnya, dia bagian ngechecking ngeremnya tuh sudah jangan. Aku ke Patek udah ngomong, aku mau ambil lagi 2 ini kayak gitu. Udah ada stoknya. Cuma dia bilang janganlah, kalau itu Patekmu nggak jadi berharga. Bagaimana kalau lihat suatu jam ada story-nya? Nah, make sense. Jadi dia bagian remnya. Beli mobil juga aku udah beli lagi boleh nggak gitu. Jangan itu mobil udah nggak pakai lagi. Dia kan nggak bisa nyetir. Jadi kemanapun masih aku antar kan. Kan keren gue bilang gitu. Gue nggak ada butterfly door loh. Doornya semua ke samping. Gue bilang, boleh nggak? Nggak boleh dia bilang gitu. Ya udah ya kalau dia nggak boleh. Karena aku percaya blessing dari pasangan. Kalau dia nggak ngebless, ya kecelakaan lah. Atau kalau pakai jam dia rampok lah. Jadi aku sangat percaya hal-hal seperti gitu. Wishlist lu apa next namanya? Mobil? Kayaknya sekarang jadi jam deh. Karena kalau sebenarnya pengen mobil. Cuman kayak kalau menurut G63 udah tinggi sih. Harganya kan lumayan. Dan ya tahu-tahu aja lah kayak gitu. Udah gitu aja. Mau apa lagi di atasnya? Ada sih. Iya udah, sih, tapi udah cukup lah kayak gitu. Iya. Udah kena marah, ngoceh mulu dia. Lu ini ya, maksudnya, oke ini gue nanya sebagai, gue juga audiensnya kan di Overpost ini 85% tuh cowok, gitu kan.
Dan gue tau lah kalau misalnya di sosmed cara kebanyakan orang berpikir itu kayak gimana. Ada orang tuh mikir kayak gini. Dan ini kan